Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Ya. Jawa saja, kali ini liputan kami adalah aktivitas rutin yang berlangsung di tepian Sungai Serayu. Sudah tahukah tentang Sungai Serayu? Untuk itu ikuti liputan berikut ini. Sungai Serayu atau Bengawan Serayu adalah salah satu sungai di Jawa Tengah yang membentang dari timur laut ke barat daya sejauh 181 km. Sungai ini melintasi 5 kabupaten yakni Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, hingga bermuara di Samudra Hindia di wilayah Kabupaten Cilacap. Hulu Sungai Serayu terdapat dua sumber utama, yaitu pertama dari Pegunungan Dieng di Wonosobo. Kedua dari Gunung Slamet di Banyumas. Kedua sumber ini telah mengaliri Sungai Serayu selama ribuan tahun. Dari kurun waktu tersebut sejarah dan aktivitas manusia dan alam silih berganti. Sampai titik di mana channel Jawa Saja meliput aktivitas yang terjadi di dekat hilirnya, tepatnya di Kecamatan Kesugihan di bagian utara Jembatan Serayu. Sudah berpuluh-puluh tahun, Sungai Serayu menghidupi manusia, hewan dan tumbuhan, di sepanjang alirannya sampai di hilir, di Samudra Hindia, di Kecamatan Kesugihan. Di samping airnya sebagai sumber kehidupan, begitu pula pasir yang terbawa dari hulu di atas, menopang kebutuhan pembangunan di area yang dilewati, termasuk di kawasan Kesugihan khususnya, dan Cilacap pada umumnya. Dari pasir itulah rejeki dari Tuhan, dialirkan dari mulai pengambilan di Sungai Serayu dengan kapal, kemudian pemindahan pasir ke daratan, sampai pengangkutan dengan mobil atau trek, berlangsung berpuluh-puluh tahun. Dari pengamatan channel Jawa Saja, di seputaran pinggiran Sungai Serayu, di utara Jembatan Serayu, bagian selatan. Hilir mudik mobil trek mengangkut pasir yang ditujukan kepada pembeli untuk pembangunan rumah pribadi, proyek besar, ataupun pembangunan lainnya. Para pekerja dengan semangat meraih rejeki, mulai dari tukang pencari pasir, pemindahan pasir, pengangkutan pasir, saling bahu-membahu untuk menghaskan rizki yang halal. Dari lokasi depo pasir, di tepian Sungai Serayu ini, salah satunya dikomandani oleh Pak Kadisan. Beliau seorang TNI Angkatan Darat yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Namun etos kerja, selain sebagai seorang prajurit, juga seorang pengusaha depo pasir ini. Menurut beliau, pengambilan pasir menggunakan cara tradisional, sehingga dapat terjaga lingkungannya. Berikut laporan dari channel Jawa Saja. Kali Bapak Sinten nggih? Kali Pak Kadisan. Bapak? Kadisan. Oh, Pak Kadisan. Nggih. Kagungan Dipo nggih. Kagungan Dipo. Nggih, namanya Dipo nggih. Jadi satu truk tadi berapa? Satu truk kadang dimuat 3, tergantung permintaan. Ini biasanya kalau ini tadi nanti muat 3 truk, 3 perahu. 3 perahu itu kurang lebih 7 kubik. Jadi satu perahu itu kalau dimuat kol itu 2 kol. Oh, L300. Berarti kalau 3 perahu satu truk ini berarti 6 kol L300. Terus untuk harganya katakanlah satu. Harganya satu ini satu truk sudah sama muatnya ini kan lain-lain Mas. Ya, ya. Jadi kalau yang naikkan ini dari perahu ke atas ini yang punya Dipo saya. Ya, ya. Kemudian kalau yang naikkan dari tanah ini ke truk yang beli. Jadi ini beli pasir sama muatannya kurang lebih 1 juta. Iya. Untuk pekerjanya juga pembayaran dari yang beli itu. Iya. Dari Bapak. Yang beli. Oh, dari Ya sudah termasuk 1 juta itu. Sudah termasuk. Jadi yang bayar ini kalau 3 ini bayar 150.000. Ya terserah mau dimuat orang 3, orang 4, orang 10 ya mulai 150.000 itu 3 perahu. Nggih, siap. Matur nuwun Bapak. Nggih. Kami melakukan ke itu barangkali biar ya, Nggih. hal positif lah. Nggih. Ini gini, saya nambahin Mas. Jadi Dipo ini sebenarnya menghidupi banyak orang. Iya.
Ya, banyak orang. Kenapa saya berkeinginan punya depo ini kurang lebih bisa 2 tahun ini. Karena di sini ternyata menghidupi orang banyak, mulai dari yang cari pasir, ya, kemudian yang uncelang tadi dari perahu ke atas, kemudian yang muat. Yang muat ini punya anak, punya istri, kemudian yang beli, kemudian yang punya depo sendiri. Ini semua ada kaitannya. Bila satu itu macet, semua akan macet. Nah, itu sehingga ini bersinergi, nggak boleh saling menonjolkan. Ini harus semua bekerja sama dengan baik, gitu Pak. Jadi intinya diniati dengan ibadah, gitu ya Mas. Untuk kapal-kapalnya punya Bapak? Ya, saya punya 8. Alhamdulillah. Ya nanti kalau saya up. Nggih, siap, nggih. Ini termasuk kapalnya Bapak? Nggih, musola saya. Ini saya kasih loreng. Iya. Identik dengan TNI. Matur nuwun, Pak. Nggih, siap. Nggih. Pripun, Pak? Kesel nggih ngasorin? Ya. Asal saking pundi, Pak? Asalnya saking mriki mawon? Karangjenggol Pesugihan nggih. Ya semua demi keluarga. Iya, enggak apa-apa, yang penting demi keluarga kan halal. Halal barokah, selamat dunia akhirat. Lah nggih. Ya. Ya ini kapalnya Bapak tadi mempunyai 8 kapal yang sebagai istilahnya untuk pengangkutan pasir deponya yang dimasukkan ke dalam truk. Jadi ini kapal-kapalnya. Nah, jadi memang ini menghidupi banyak orang dan ini adalah salah satu yang membangun di katakanlah ikut partisipasi membangun di Kabupaten Cilacap. Dan ini merupakan ya aset kita, yang penting untuk penambangannya juga secara tradisional tidak merusak Sungai Serayu. Dan alhamdulillah tadi juga wawancara dengan Bapak yang punya depo, ini juga musolanya beliau juga luar biasa ya. Kalau kita lihat dari sisi musolanya simbol, karena beliau seorang TNI sehingga musolanya pun dicat TNI. Inilah dari Kesugihan di dekat Sungai Serayu ada musola yang mirip dengan TNI. Nah, unik tapi juga sekaligus bagus ya. Terima kasih kepada Bapak yang tadi telah kami wawancarai. Semoga usahanya tambah lancar dalam menghidupi banyak teman-teman atau ya dari para pekerja yang penambangan pasir. Dari channel Jawa Saja, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.